Haleluya. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Elias Regar pada saat sore hari ini di tepi Danau Elysium, ya, dekat rumah. Saya bisa berbagi berkat seperti biasanya, berkat firman Tuhan tentunya. Dan kali ini kita akan mengupas tentang Kitab Kidung Agung pasal yang kedua, ayat yang ke-10 dan ke-15. Banyak orang menyaksikan tentang kredibilitas Kitab Kidung Agung ini. Tetapi jika kita amat-amati dan jika kita belajar lebih sungguh-sungguh lagi, maka dari kalimat-kalimat dari yang muncul dalam Kitab Kidung Agung ini itu begitu kaya sekali, memberikan petunjuk, pengertian, pemahaman, dan memberikan satu gambaran betapa Allah itu mencintai kita. Jadi Kitab Kidung Agung itu merupakan gambaran intimnya hubungan Kristus sebagai kepala gereja mempelai laki-laki dengan gereja Tuhan sebagai mempelai perempuan. Nah, oleh sebab itu kita mau mengupas, ya, khususnya kitab Kidung Agung pasal yang kedua ayat 10 sampai 15. Saya akan bacakan firman Tuhan begini. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah, karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita, pohon arah mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak pohon. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah, merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Demikian pembacaan firman Tuhan, di mana pada kelima ayat ini begitu kaya sekali pengertian-pengertiannya, metafora, kalimat-kalimat metafora yang kita temukan dalam pasal kedua ini menggambarkan tentang bagaimana membangun hidup kita supaya kita mengalami buah yang luar biasa, mengalami dampak kepada sekitar kita. Nah, pertama sekali saya mau katakan, banyak orang-orang mencoba mengatur hidupnya sedemikian rupa sehingga supaya ada value yang bisa dihasilkan kurang banyak dari hidup kita. Tetapi sering sekali kita tidak mengerti, tidak memahami apa yang harus kita kerjakan untuk itu, apa yang harus kita perbuat untuk itu. Sebab kalau kita mau bicara supaya kita berbuat, supaya kita berarti kepada banyak orang lain, maka kita harus tahu step-step apa yang harus kita kerjakan. Nah, oleh sebab itu Kitab Kidung Agung ini menjelaskan kepada kita. Pertama sekali dalam ayat yang 10 dikatakan di sini, kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Nah, ayat yang berkata kekasihku mulai berbicara, itu berarti bahwa setiap hidup kita, apabila kita memulai aktivitas kita, memulai planning kita, memulai usaha, memulai apapun, maka kita harus memulainya pada saat mempelai laki-laki itu berbicara. Artinya apa? Bahwa firman yang keluar dari mulut Kristus, firman yang keluar atau firman Allah, itu adalah dasar dari kita supaya kita memulai hidup ini. Yakobus berkata bahwa apabila kau pergi ke kota Anu mau berdagang, maka kamu harus menyertakan Tuhan, ya, dalam semua perencanaanmu. Jadi setiap apa yang mau kita kerjakan maka harus didasari dari firman, tidak dari hal-hal yang lainnya. Saudaraku, sebagai perempuan Sunem mempelai perempuan, maka mempelai laki-laki berkata kepada mempelai perempuan ini, kekasihku mulai berbicara kepadaku. Nah,
Ini merupakan start awal bagi perempuan Sunem. Saat mempelai laki-laki itu berbicara, maka saat itulah dia mulai beraktivitas. Dan yang kedua, dia katakan, bangunlah hai manisku, marilah. Jadi kalau kita sudah memulai di dalam firman Tuhan, maka selanjutnya kita harus aktif. Gereja itu harus aktif. Gereja itu harus melihat kiri kanan apa yang perlu sebagai fungsi gereja kita harus kerjakan. Nah, kalau umpamanya gereja itu harus aktif melakukan pekerjaannya, fungsinya tidak bisa gereja itu pasif, tapi gereja harus aktif, harus menginisiatifkan apapun supaya memang berdampak kepada banyak orang lain. Sehingga tidak ada lagi istilah gereja berleha-leha, gereja hanya tidur-tiduran, gereja hanya vakum, tidak bisa melakukan apa-apa, sekecil apapun itu, gereja harus bertindak. Sehingga Salomo berkata kepada dari Sunem itu, bangunlah hai jelita. Jadi gereja tidak diperlukan lagi gereja-gereja yang hanya pamer-pamer, yang hanya tunjuk sana sini tapi tidak berfungsi. Tetapi fungsi itu harus kita kerjakan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita melihat pada ayat yang ke-14 ya. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkan suaramu. Jadi gereja harus memperlihatkan wajah, memperdengarkan suara. Artinya apa? Gereja itu harus memiliki nilai dan plus menjadi teladan. Banyak orang memiliki nilai tapi tidak menunjukkan teladan. Atau banyak orang tidak ada nilainya tetapi dia tunjukkan, sehingga yang nampak bukan nilai yang positif, tetapi nilai yang unproduktif, tetapi nilai yang negatif, sehingga orang mencibir kekristenan. Orang berkata, bagaimana saya mau masuk menjadi seorang percaya kepada Kristus? Hidup mereka seperti itu, hamba-hamba Tuhan seperti itu, jemaat-jemaat seperti itu. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata, tunjukkanlah wajahmu, tunjukkan suaramu. Jadi kita harus memproklamirkan. Dalam suratan Paulus kepada jemaat di Filipi, dikatakan firman Tuhan sedemikian rupa, bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, bahwa akhir zaman sudah dekat. Artinya kita perlu memperlihatkan kebaikan kita ya, supaya orang tahu, supaya orang meneladani, supaya orang mengikuti. Nah, sebagaimana yang awal saya katakan, ini berbeda dengan Injil yang berkata, apabila kau memberikan sendiri kamu, hendaklah tangan kiri tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanan. Tetapi yang jelas adalah itu berbicara motivasi. Tapi yang saya maksud di sini menjadi teladan. Bagaimana kita kepada orang-orang Korintus, dikatakan Paulus bahwa kau adalah suratan Kristus yang bisa dibaca semua orang. Kita ini suratan Kristus. Kita mau kemana-mana menunjukkan pribadi Kristus lewat hidup kita. Sehingga teladan itu harus ada. Nilai gereja itu harus ada. Jangan sampai gereja tidak memiliki nilai apa-apa. Seterusnya firman Tuhan berkata, ayat yang ke-15, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kenapa dia katakan tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah kecil? Nah, saudara aku yang kasih penghalang-penghalang gereja bertumbuh, penghalang-penghalang hidup kita ini menjadi tidak bermakna, itu sebenarnya sering dikerjakan oleh rubah-rubah kecil. Rubah-rubah kecil ini dalam bahasa Inggris dituliskan little fox. Little fox itu ya rubah yang tidak terlalu besar, tetapi sering sekali itu menggali tanah di kebun-kebun anggur ya. Digali tanah menjadi tempat dia bersarang, dan sering sekali oleh karena dia menggali beberapa tanah, maka kebun-kebun anggur sering rusak oleh karena rubah ini ya, sehingga boro-boro untuk berbuah, bertumbuh pun tidak, karena akar daripada anggur itu sudah dirusakkan oleh rubah-rubah itu. Nah, demikian juga kita. Bagaimana kita gereja mau bertumbuh, hidup kita mau berdampak kepada orang lain, sementara kita juga bermasalah. Kita tidak akan pernah menunjukkan satu buah yang orang lain teladani, yang orang lain akan ambil itu menjadi sesuatu nilai positif dalam kehidupan mereka. Karena apa? Ada banyak rubah-rubah kecil dalam kehidupan kita ini yang merusak. Katakanlah ini ketidakharmonisan, sering-sering
mabuk-mabukan, bermain judi, hidup tidak karu-karuan. Bayangkan saja kalau hidup kita hanya 24 jam satu hari satu malam, tetapi kita pakai untuk di warung, di lapo tuak, di kedai-kedai untuk minum, bermain judi, bernyanyi tidak jelas. Kita tinggalkan anak istri, ibadah juga kita lalaikan, pelayanan apa lagi. Nah, ini rubah-rubah kecil yang orang berkata, Yesus tidak melakukan ini kan tidak berpengaruh surga apa tidak surga, tidak membuat kita binasa. Tetapi itu mempengaruhi buah dari saudara, mempengaruhi pertumbuhan kerohanian saudara. Itu sebabnya kita berkata, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, supaya kebun anggur itu bisa berbuah dengan baik, tanaman itu berbuah dengan baik, sehingga tanah-tanah di sana tidak dirusak oleh rubah-rubah itu, maka itu diambil. Demikian juga hidup kita, mungkin itu dosa-dosa kecil, atau mungkin sifat-sifat yang lama, tabiat-tabiat yang buruk, yang mungkin kita anggap itu sesuatu yang biasa, mungkin kita anggap itu sesuatu yang alami, mungkin itu adalah sesuatu yang jamak yang sudah terjadi di sekeliling kita. Tapi saya mau katakan kepada saudara sebagai Tuhan, semua rubah-rubah kecil yang mengganggu pertumbuhan pelayanan kita, yang mengganggu pertumbuhan buah dalam hidup kita, semua itu kita harus patahkan, kita harus matikan dalam kehidupan kita, sehingga yang ada hanya buah-buah roh, sehingga yang ada hanya buah-buah kebaikan yang tertulis dalam kitab Galatia pasal yang ke-5. Saya percaya bahwa dasar firman Tuhan bertindak, dan yang ketiga menjadi teladan, dan yang keempat mematikan semua buah-buah atau rubah-rubah maksud saya yang ada dalam kehidupan kita yang rusak. Keempat hal ini itu merupakan satu basis kita di dalam kita menjadi berkat, menjadi bertumbuh, menjadi berbuah dan berdampak, bukan hanya kita tetapi pribadi kita, keluarga, gereja, dan masyarakat di mana kita tinggal. Kiranya firman Tuhan ini cukup menjadi berkat bagi kita sore hari ini, sehingga mengisi hari-hari saudara dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.